Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, anak-anak, hari ini sampai hari Rabu depan kita akan belajar daring dari rumah ya. Kemudian tugas-tugas yang Bu Esa berikan melalui tugas daring mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang coba kalian perhatikan layar yang ada di HP kalian ya. Di sini kita sudah memasuki di tema 4, globalisasi. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Pada mata pelajaran ini kita akan belajar bersama-sama tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Globalisasi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan globalisasi itu? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya antara lain perkembangan teknologi, kemudian alat komunikasi dan alat transportasi. Dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan alat komunikasi dan alat transportasi akan memudahkan kerjasama antar negara. Berikut ini adalah faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama yaitu kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berikut ini adalah kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. 1. Penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN.
4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran 1 ini, kita juga akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan. Sedangkan susunan teks eksplanasi itu sendiri ada 3. Yang pertama, pada paragraf pertama, teks eksplanasi itu akan berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya akan berisi fakta, bukti, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Sedangkan paragraf terakhir akan berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Jadi pada teks eksplanasi itu ada 3 susunan. Yang pertama, pada paragraf pertama akan selalu berisi pernyataan umum atau topik yang akan dibahas. Kemudian paragraf kedua sampai seterusnya, jadi paragrafnya itu kan tidak hanya 3 saja, tetapi terkadang ada 4, ada 5. Nah, pada paragraf kedua sampai paragraf seterusnya, kecuali paragraf terakhir, itu akan berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian pada topik yang dibahas. Kemudian paragraf terakhirnya itu akan berisi simpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya pada pembelajaran 1 kita juga akan belajar materi IPA. Proses menghasilkan energi listrik. Nah, globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya, ada pembangkit listrik tenaga air seperti yang pada gambar itu. Nah, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan energi air yang mengalir. 2. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Jadi, aliran listrik itu akan dialirkan. Nah, aliran listrik itu akan dialirkan dari air, kemudian melalui pipa-pipa. Nah, ini dia pipa-pipanya ya. Nah, di sini dialirkan melalui pipa-pipa tersebut. Kemudian gerakan turbin itu nanti akan menghasilkan aliran listrik. Seperti itu. Kita lanjutkan. Dalam lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga hasilnya akan terjadi aliran listrik. Nah, gambar tersebut adalah gambar turbinnya yang tadi. Kemudian kita juga akan membahas pembelajaran pada pembelajaran 2, yaitu dengan muatan pelajaran SBDP. Pengertian reklam berdasar ciri-cirinya. Reklam adalah suatu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklam berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu terdiri dari reklam komersial dan non-komersial. Reklam berdasarkan medianya, yaitu reklam audio, reklam visual, dan reklam audiovisual. Oke, sekarang coba kalian perhatikan, di situ ada gambar seseorang sedang melihat atau menunjuk pada sebuah reklam, yang mana reklam tersebut termasuk reklam
visual yang hanya bisa dilihat saja. Sedangkan untuk reklam audio biasanya kita bisa menggunakan rekaman seperti yang ada di radio. Nah, sedangkan untuk reklam audio visual yang mana kita bisa melihat dan mendengar biasanya akan ditayangkan melalui televisi. Berikut ini adalah ciri-ciri reklam. Yang pertama, berisi informasi membujuk atau mengajak masyarakat. Kemudian, yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. 3, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 4, terdapat gambar atau ilustrasi. Dan yang kelima, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Jadi dengan membuat reklam tersebut memudahkan orang-orang untuk tertarik dengan apa yang kita informasikan. Oke, kita lanjut pada mata pelajaran PPKN terkait sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan menyebabkan beragam kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, pada layar HP-mu tersebut ada kegiatan berdagang ya. Adapun barang yang didagang atau yang dijual itu beraneka ragam. Ada penjual sayur, ada penjual ikan, kemudian ada lagi penjual lauk pauk dan lain sebagainya. Itu termasuk keberagaman ekonomi. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita harus saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan taman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, hal-hal berikut adalah sikap yang harus kalian lakukan. Jadi, jangan hanya kalian itu berteman dengan teman-teman yang orang tuanya bekerja satu profesi. Misalkan orang tua A, dia berprofesi sebagai pedagang baju. Kemudian orang tua B, dia juga orang tuanya berprofesi sebagai penjual baju. Sedangkan orang tua dari C, dia berprofesi sebagai petani. Nah, A dan B, dia tetap harus berteman dengan yang C tadi. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 akan kita bahas besok ya. Selanjutnya Bu Esa akan mengirimkan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian besok hari Kamis bisa dikumpulkan di sekolah. Oke, Bu Esa akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.